adalah suatu bentuk interaksi antara dua orang atau lebih yang berbeda dalam kepentingan, persepsi, dan tujuan. Nah, Pian kedosa ingin mencatat dulu. Karena di akhir aja catat kesimpulannya. Ini kakak kirim sudah ke panitia, karena bisa aja panitia share di grup Pian. Kalau kau dibaca-baca aja langsung ininya, karena di HP kau aja buka kalau lah filenya nih. Nah, jadi kada perlu dicatat dulu. Karena di akhir hanya mencatat apa-apa aja sih yang didapat dari materi ini. Nah, itu biasanya yang marikit. Nah, kalau mencatat yang ini biasanya kada marikit. Karena sambil mendengarkan. 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, membuka buku itu kan tetamu di lemari. Catatan pulang ini gitu kan. Masa kada suah kok main misalnya kan. Karena apa ya? Karena kada marikit. Asa kada suah mencatat jarang ini gitu kan. Coba aja buka tuh. Buku-buku pian pas SD. Aja. Pabila lah aku mencatatnya lah. Bingung tuh pabilanya tuh. Ya karena kadang marikit ya Allah. Atau misalnya, oh ini di kelas berapa nih mencatat ini? Buku tuh kada tulisan kelas berapanya bisa bingung kelas berapa kira-kira aku mencatatnya gitu kan. Ya tapi buku biasanya bertulisan kelasnya ya kalau lah ditulis ibuan ya. Nah jadi kada saking dulu dicatat karena kesimpulan-kesimpulannya aja. Yang penting-pentingnya catat, ulihan-ulihannya yang dicatat. Nah, jadi konflik itu bentuk interaksi antara dua orang atau lebih yang berbeda dalam kepentingan, persepsi, dan tujuan. Dalam konflik itu ada yang namanya interaksi. Karena ada interaksi, ada hubungan. Jadi orang yang berkonflik itu pertama dulu syaratnya ada hubungan. Bila kada ada hubungan, kada kau berkonflik. Jadi misalnya hubungan pertemanan, karenanya berteman, makanya bisa berkonflik. Hubungan percintaan ya kalau karenanya lawan pasangannya, misalnya suami istri, makanya bisa berkonflik. Hubungan tetangga, karena bertetangga bisa berkonflik. Ya kalau lah hubungan bernegara misalnya, ya karena bernegara bisa berkonflik. Hubungan persaingan, karena misalnya bersaing sama padahal jadi ketua OSIS bisa berkonflik. Jadi harus ada hubungannya dulu. Bila kada ada hubungan, kada kau berkonflik. Nah, misalnya di Swiss sana ada ngaran Arnold misalnya kan. Ada lah pian berkonflik dengan Arnold tuh lah. Ada kalau karena pian kada pernah hubungan apa-apa ya kalau walaupun ada situ ngaran yang itu. Mun ada juga ya kalau ya karena kada ada hubungan apa-apa. Kalau tidak ada hubungan apa-apa, ada disebut konflik. Nah, tapi kalau pian lawan kakak pian hubungan dang sanak bisa tuh konflik. Setiap ada hubungan, kemungkinan berkonflik ada potensi untuk berkonflik. Ya, jadi konflik itu adalah bagian dari hubungan. Bila berhubungan, kada pernah berkonflik, itu berarti ujiannya belum cukup. Nih kayak pian nih lah, ada isi sahabat. Pian tuh muji-muji benar dah sahabat pian tuh. Pokoknya sahabat terbaik di dunia tuh kan misalnya kan. Tapi kada pernah dalam persahabatan pian itu satu kali pun berkonflik. Itu belum selesai ujiannya. Karena awak sahabat itu disebut sebagai sahabat terbaik kalau belum sama-sama bisa melewati konflik. Karena sekali berkonflik, sampai sahabatannya lo. Kayak orang tuh di luaran itu tuh ya kalau pas bahandakan ayuhnya ya kalau ini pokoknya orang terbaik di dunia, pokoknya paling kusukai di dunia, pokoknya ini. Sekalinya ya kalau melihatnya kadang lagi. Pokoknya bila ada nang itu di sini aku udah hendak di sini. Bila di organisasi ini ada nang itu aku udah turun jadi. Nah, sampai yang kayak itu. Pas berkonflik. Iya, karena ya persahabatan ya atau hubungan apapun itu tidak akan bisa disebut sebagai hubungan yang sejati ya hubungan yang berhasil kalau belum pernah melalui konflik. Jadi kalau pian bersahabat, kada pernah belum misalnya bahualan berarti masih aku nih bakawan sudah 10 tahun sekalipun kada pernah bahualan ya. Wajar ya bakawan 10 tahun kira-kira pas hari raya aja kah tetamu ya kalau 1 tahun sekali kan. Jadi belum teruji lagi gitu ya persahabatannya. Nah, artinya di dalam organisasi pun seperti itu. Mun ada nang pina basi singgungan, tasinggung, marasa, akhirnya misalnya barang utang, ada apa-apa, biasa aja gitu. Ada nang menyanyarik, misalnya biasa aja itu. Itu dinamika dalam berorganisasi. Bila kada ada yang kayak itu,
Itu sama aja, ujar istilah orang Bahari kan bagai sayur tanpa garam, jarnya kalau kadada barasa hambar. Di organisasi ini konflik tuh am ulah rami. Ada kawan yang pina bepandir misalnya kan, lalu ada yang tersinggung. Nah, bagaimana kita bisa mengelola perasaan kita, mengelola emosi kita supaya ketersinggungan itu tidak menguasai diri kita. Itu latihan di organisasi jadinya. Ya. Kalau saya dulu waktu masih aktif-aktifnya benar tuh tahun itu si Saipudin tuh ya. Itu malah Saipudin ini malah rancak saya marahi. Ya. Itu paling apalagi Soki itu paling rancak benar dari Sariki. Iya. Itu kemampuan kita ya dalam memimpin untuk membangun, menguatkan mental orang-orang yang kita pimpin. Bila pemimpin itu ada pernah nyarik, ada pernah misalnya menekan, ya, mengintervensi orang yang dipimpinnya sekali-sekali lah, tapi kada juga nyarik terus, kada juga nyarik terus ya kalau dilah. Sekali-sekali itu perlu supaya mentalnya terbentuk. Nah, bisa aja kadang ada yang meraju. Iya, nanti akan saya jelaskan ya. Jadi dalam istilah itu, kalaunya air itu bergelombang, artinya nih banyak konflik nih ya, kalau maka kita redakan supaya gelombangnya kada terlalu gancang. Tapi kalaunya airnya tuh datar gitu kan. Nah, kita yang harus menggelombanginya kan. Artinya bila di organisasi ini ada konflik, alhamdulillah, syukur ada ujian-ujian pendewasaan diri kita. Kita yang berkonflik atau kita yang ikut menyelesaikan konflik. Konflik dari orang lain. Tapi kalau kadada lalu berkonflik, kadada bermasalah sedikit pun, kita malah masalah. Jangan jualah seberatan malah masalah karena abut ya kalau mulah masalah itu, mulah konflik itu yang bisa diselesaikan. Mulah masalah aja bisa ya bertanya kalau. Nah, yang mengendalikan konflik itu pada semua bisa. Nah, itulah yang dimaksud dengan manajemen konflik, memanage konflik itu supaya menguntungkan bagi organisasi. Ingatlah malam tadi ujar Pak Mawardi, kenapa di Alabiu ini aktif benar NU-nya mulai bahari? Karena kita ada saingan. Ya kalau di lain adem ayem, kenapa? Karena saingan kada ada. Berarti konflik kita nih dalam bersaing itu untung kah kada organisasi? Untung kalau jadinya. Karena organisasi jadi makin aktif, jadi makin maju, jadi makin besar karena adanya konflik. Iya. Ya salah satu makna dari konflik itu ya bukan soal bermusuhan ya, tapi bersaing itu pun bagian dari konflik. Iya. Nah, itu kan masuk akal jadinya apa yang disampaikan oleh Pak Mawardi gitu kan. Tapi jangan juga kita dalam mengaktifkan organisasi tujuannya hanya untuk lebih baik daripada orang sebelah gitu kan. Itu akhirnya karena kan misi berorganisasinya misi untuk bersaing saja gitu kan. Bukan misi yang murni untuk membesarkan. Kalau misinya untuk membesarkan terus ada saingan ya itu anggap bonus. Anggap bonus. Coba aja lah misalnya nih contoh. Piam tuh nah lawan kawan piam misalnya. Mahandaki kurang nang sama nih lakian misalnya lah, ini contoh aja lah contoh lakian mahandaki binian yang sama saya kong nih kan binian berdua mahandaki lakian yang sama saya ya misi pian untuk mendapatkan hati seseorang itu tuh bukan misi untuk lebih hebat daripada yang tadi, untuk menang daripada yang tadi, karena kalau misi supaya menang dari inya itu berarti cacat cinta pian. Itu juga kita nih, misi kita membesarkan organisasi bukan hendak lebih hebat daripada orang itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada saingan itu, pian hendak lawan orang yang sama. Karena ada yang lawan yang hendak juga, pian mesti giat untuk memperbaiki diri pian supaya bisa lebih baik. Iyalah, nih lakian misalnya kan menghendaki binian yang sama. Berdua misalnya kalau nang saiko misalnya kada bisa mandi, kada biasa mandi nih kan mandi tapi berbahaya ya kalau lah di 3 hari sekali nyer mandi misalnya kan. Yang saiko ini mandi terus, wangi bersih orangnya. Itu yang kada biasa mandi tadi karena sedang bersaing menghendaki orang yang sama, mandi terus tuh. Berarti positif ya Allah. Yang kada biasa mandi jadi mandi terus.
saingan tadi Basuroi harus rapi rambut. Nah, nanginin tadi misalnya jangan kan Basuroi berminyak rambut aja kada suah misalnya kan. Akan aja minyak rambut minyak bekas iwa karing misalnya digasayakan ke rambut ya kalau karena saingan tadi misalnya rambutnya rapi bener itu rapi itu juga Basuroi-nya. Ya kalau lah. Nah, yang saingan tadi wangi berparfum, nukar parfum juga. Ya kan? Yang saingan itu gagah, berjalannya tegap, yang itu tadi tertunduk-tunduk, tegap juga. Memperbaiki cara berjalannya. Nah, karena ada saingan itu bonus kita akhirnya memperbaiki dirilah kita dalam tujuan tadi mendapatkan seseorang itu. Ya, berarti konflik itu menguntungkan kadang menguntungkan ya kalau lah. Nah, jadi itu ya sebagai pembuka dulu kakak jelaskan bahwa jangan sampai kita memaknai konflik itu selalu sebagai sesuatu yang kada baik, sebagai sesuatu yang negatif. Karena selama kita bisa memanajemennya, maka konflik itu bisa menguntungkan baik bagi diri kita maupun bagi organisasi kita. Jadi saya sering dengar ya dari rekan-rekan kita yang di daerah Jawa itu kan, karena dia lebih dekat kepada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di tingkat nasional. Kenapa NU ini bisa besar Cirebonnya kan? NU ini bisa besar itu ya karena rancak konflik. Coba aja lihat organisasi-organisasi dulu yang ada hebat di zaman itu misalnya, tapi karena selalu adem ayem, jarang konflik, wah ini hilang. Banyak sudah organisasi-organisasi itu yang hilang kan Pak ini. Ya saya kurang tahu apakah masih ada sekarang Din kayak Persis, kayak Al Irsyad gitu ya. Terus apa lagi? Ya banyak ya organisasi-organisasi yang dulu itu maju-maju gitu ya. Tapi sekarang sudah kada tahu di mana, mungkin ada gitu ya, tapi kada se-eksis Nahdlatul Ulama. Kenapa kita bisa sebesar ini? Karena rancak berkonflik. Di tingkat nasional tuh terakhir tadi konflik pulang ya kalau di tingkat wilayah juga hanyaran tadi konflik juga gitu kan. Di anu kita nih sudahnya dah ya kalau rame ya kalau yang masuk di grup NU tuh hari-hari ya melihat orang berkonflik. Walaupun kadang-kadang kan berkualitas konfliknya. Iya, segala apa urusan yang kata penting aja dikonflikkan ya kalau lah. Ya tapi karena kita ada di dalam grup itu ya terpantau ya akhirnya kan walaupun bukan bukan apa bahasa kita ya bukan level kita untuk ngamati hal-hal yang seperti itu gitu kan ya tapi ya mau kada mau kita ikuti juga jadinya kan. Nah jadi harus kita pahami konflik tidak selalu merugikan tapi konflik juga bisa menguntungkan. Oke ya, ini dipahami ya. Nah ya, ini makanya kemarin saya tuh diminta ngisi habis maghrib kada hendak. Karena urusan yang kayak ini bisa salah paham kayak namun diisi mbah maghrib. Iya. Pertama dulu kan karena memang kita hendak meluruskan sesuatu yang sudah kita pahami selama ini sebagai misalnya hal yang negatif, kalau kita luruskan menjadi hal yang positif itu perlu berpikir jernih gitu kan ya. Kalau habis maghrib itu kan kejar-kejaran jadinya. Iya, kejar-kejaran. Belum lagi kalau orang habis maghrib ada kegiatan apa di langgar ke di mana kayak itu mikrofon tuh bersaut-sautan. Kita memandirakan konflik di sini ya kalau nah itu kan rasa kurang pas. Nah, ya saya lanjutkan ya. Konflik dilatar belakangi ketidakcocokan atau perbedaan. Nanti akan saya jelaskan ya poin-poin yang bisa menyebabkan konflik.